Bab 1061. Gambaran kerohanian. Tetua hitam terlihat sedikit terharu. Pada saat itu ada sekelompok kecemerlangan kerohanian di laut kesadarannya. Benda inilah yang membawa informasi dan gambaran. Hanya kerohaniannya sajalah yang mampu membuka segelnya. Tetua hitam juga dibuat penasaran. Kenapa orang asing seperti Eric Kin meninggalkan lukisan kerohanian untuk dirinya? Setelah menyingkap segelnya, langsung saja ingatan yang jelas tiba-tiba membanjiri pikiran tetua hitam. Dan pemandangan serta gambaran terlihat begitu saja. Tetua hitam segera membelalakan kedua matanya dan wajahnya tidak bisa terlihat masih tidak mampu menerima, seakan seperti terserang badai petir. Dalam gambaran itu, Eric Kin juga berdiri di penjara ini, tetapi bukan saat ini. Dan reiki miliknya meresap, memenuhi berbagai keinginan manusia ini dengan imbalan teknik atau rahasia mereka. Dan dia langsung mengajari Eric Kin ilmu menelan langit yang dia miliki. Memori yang tersegel, datang seperti banjir, menerobos rintangan, dan sekali lagi muncul dalam benaknya. Dan orang itu adalah penyusup paling istimewa dalam beberapa dekade ini. Tetua hitam tercengang. Dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Informasi itu seperti pusaran air, mengaduk seluruh kesadarannya. Dapat dikatakan jika selama beberapa dekade penahanan para narapidana ini, ada banyak sekali penyusup, hanya Eric Kin yang meninggalkan kesan mendalam pada semua narapidana saat itu. Tak hanya kultivasi Eric Kin yang mengagumkan, dia juga menunjukkan pemahamannya terhadap segala aspek formasi dan pemurnian obat. Saat itu, semua narapidana percaya bahwa Eric Kin pasti akan bangkit ke dunia tersembunyi di masa depan dan menjadi pahlawan. Tapi tidak ada yang menyangka dia akan datang ke sini dalam waktu secepat ini. Tidak ada yang tahu bahwa keadaan berubah begitu cepat sehingga temannya juga dikurung di sini, dan dia meninggalkan kerohanian untuk dirinya sendiri. Gambaran tentang apa itu? Tetua hitam mengingat semuanya. Dan tentu saja dia juga mengingat permintaannya waktu itu kepada Eric Kin. Dia memberi Eric Kin teknik ilmu menelan langit dan memintanya untuk pergi ke tempat tanah leluhurnya untuk merawat istri dan anak-anaknya. Dan dia melihat sebuah titik terang bertuliskan tetua hitam dalam kelompok kerohanian itu. Dia membukanya dengan gemetar. Tempat familiar yang tiba-tiba muncul di dalam gambaran yang dia lihat membuatnya menangis sepanjang waktu. Eric Kin menepati janjinya dan benar-benar pergi ke tanah leluhurnya. Tidak hanya bertemu dengan istrinya, dia juga meminta Kaisar Iblis untuk membawa anaknya ke kota kekaisaran untuk melakukan pelatihan. Dan ketika dirinya ditangkap, bayinya itu yang dulu belum lahir kini telah menjadi sosok pemuda yang heroik. Hidung tetua hitam terasa sudah masam, dan air mata tak henti-hentinya berjatuhan membasahi kedua pipinya. Tetua hitam, kenapa kamu menangis? Tindakan tetua hitam mengejutkan para tahanan di dalam sel. Dia pada awalnya menolak untuk menyerahkan ilmu menelan langit, dan dia menanggung segala macam siksaan kejam tanpa mengucapkan sepatah kata pun atau mengeluh. Tapi setelah melihat kamu yang ditinggalkan oleh Eric Kin, dia menangis sampai seperti ini. Apa yang dilakukan Eric Kin sampai bisa membuatnya takut? Tetua hitam, memalukan sekali. Berapa umurmu, kamu menangis seperti itu? Monster iblis juga menyeringai. Jangan berpura-pura lagi, jangan nangis kalau begitu. Tetua hitam menonton gambaran kampung halamannya berulang kali. Dia melihatnya sampai 3 kali sebelum dia pulih dengan penuh kepuasan. Mendengar ejekan dari yang lainnya, dia merasa kesal. Dengan jentikan jarinya, nafas kerohanian terbang ke laut kesadaran bintang tauren iblis monster. Aku lihat bagaimana dia menakutinya. Awalnya, bintang tauren iblis monster masih tersenyum, menunggu untuk merasakan gambaran di titik cahaya laut kesadaran. Bintang tauren monster iblis juga menangis. Forito, sebenarnya dia sudah menjadi muridnya, dan dia jauh lebih kuat dariku. Bahkan Forito tidak tahu jika Eric Kin telah lama bertemu ayahnya yang sudah lama hilang,
tetapi Eric Kin juga tidak menyebutkan hal ini padanya. Bagaimana situasinya? Para narapidana di penjara lain menjadi semakin aneh. Mereka adalah yang ditinggalkan oleh Eric Kin, entah kenapa mereka semua menangis. Ini milikmu, itu milikmu. Tetua hitam tidak mengatakan omong kosong, mengirimkan titik cahaya kerohanian ke penjara lain. Tempat mereka berada adalah yang paling rapat di lantai 2, yang dikelilingi oleh banyak formasi dan dijaga ketat. Tapi juga karena penjagaan dijaga dengan sangat ketat, para narapidana tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, jadi penjaga tidak perlu repot-repot datang ke sini untuk menjaga mereka. Sebaliknya tetua hitam dan lainnya memiliki ruang yang relatif lebih leluasa di sini, itulah sebabnya tetua hitam berani menularkan dan membagikan langsung kerohanian itu kepada yang lain. Penjara bawah tanah Sekte Wen Dao menampung sejumlah besar narapidana dari klan iblis, sedangkan Eric Kin pergi ke klan iblis kali ini, jadi wajar saja jika dia juga meminta tolong kepada Master Nan Yu, dan sekalian pergi ke keluarga orang-orang mereka dan meninggalkan bekas kerohanian. Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Para narapidana yang tidak menerima lampu kerohanian, sampai dibuat kebingungan. Banyak dari mereka yang tidak bisa menahan kebingungan yang menyeruak di dalam diri mereka, karena melihat setengah tahanan menangis. Ternyata Eric Kin sebenarnya adalah penyusup. Beberapa tahanan menjelaskan setelah melihat gambaran itu, dan sontak saja pernyataannya membuat orang-orang ini tercengang. Bahkan Ye Zun dan si brewok tercengang setelah tetua hitam tersenyum dan menjelaskan. Eric Kin tiba-tiba menyelinap ke gunung belakang, dan bahkan berlari ke sini untuk berpura-pura jika dirinya begitu hebat. Anak ini benar-benar menepati janjinya, hanya saja memang membutuhkan waktu lama untuk memenuhi keinginan banyak orang, celetuk seseorang dengan emosional. Aku ingin keluar juga, aku tidak tahu bagaimana keadaan orang tua dan istriku sekarang. Bersikaplah baik kepada kedua bersaudara ini di masa depan, jika ingin ada yang bisa membantumu, mari belajarlah yang namanya balas budi. Tenang saja. Hei, aku benar-benar ingin melarikan diri, aku tidak punya kerabat yang kutemui, mereka semua sudah mati, aku hanya ingin membunuh, bahkan jika aku mati, maka itu jauh lebih baik daripada menanggung siksaan di sini dan diam saja tanpa melakukan apapun. Jika Eric Kin ada di sini pasti mereka akan merasa lega, ini juga salah satu tujuan pengiriman informasi ke tetua hitam. Eric Kin, sebelum pergi, aku akan mengirimimu pesan gratis. Di luar penjara, Jone Zhao tiba-tiba mengatakan sesuatu. Eric Kin menghentikan langkah kakinya, dan kedua mata mereka saling bersitatap. Kalian berdua bersaudara, dan tidak bisa bertahan hidup lama. Tanyakan kepada penjara bawah tanah Sekte Wen Dao, setidaknya sampai 2 bulan, mereka akan dieksekusi. Jone Zhao menatap Eric Kin, dia bahkan berkata sambil tersenyum. Jika kamu tidak ingin memungut sisa tubuh mereka, maka aku bisa memberimu solusi. Tidak perlu. Tatapan kedua mata Eric Kin terlihat sedikit menyusut, dia mengepalkan kedua tinjunya, dan pergi dari hadapan ekspresi, di bawah tatapan kaku Jone Zhao. Ayo pergi ke kediaman Penatua Sun. Setelah meninggalkan gunung di belakang Sekte Wen Dao, Eric Kin mengatakan hal itu. Eric Kin tahu persis apa yang ingin dikatakan Jone Zhao sebenarnya. Penatua Sun menyerahkan dirinya kepada Jone Zhao, dan pada akhirnya dia akan kembali ke genggaman Cendro Sun. Sekarang menanyakannya kepada Sekte Wen Dao, meskipun Cendro Sun akan dicabut dari posisi Penatua, tapi dia masih berkuasa, dan semua orang terus memanggilnya Penatua. Semua urusan Sekte Wen Dao berada di bawah kendalinya. Baik. Denny Pu tercengang, tapi entah kenapa dia juga masih mengangguk mengiyakan. Dia mengerti jika Eric Kin berpikir lebih dalam daripada dirinya dalam hal ini, jadi dia tidak bertanya apapun lagi, dan langsung membawa Eric Kin ke sebuah mansion Sekte Wen Dao. Eric Kin, aku tahu kamu adalah orang yang cerdas,
Bahkan jika aku tidak memberitahumu, Jone Zhao juga tidak memberitahumu, maka kamu pasti akan tetap menemuiku. Di mansion, Penatua Sun melihat kedatangan Eric Qin, dan kedua matanya bersinar dengan penuh ketakjuban. Karena Penatua Sun tidak membunuh Ye Zun dan yang lainnya, dan mengizinkanku untuk melihat mereka, itu pasti karena Penatua memiliki sesuatu untuk diberitahukan padaku, kata Eric Qin ringan. Kalau begitu kamu bisa menebak, apa yang ingin aku katakan kepadamu, kata Penatua Sun dengan senyum main-main. Kamu ingin aku bergabung dengan Sekte Wendao, kata Eric Qin lugas. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.